Teman-teman, kali ini saya akan membahas pertanyaan kalian yang menjadi pertanyaan bahwa Kak, gimana ya keluarga nggak setuju sama hubungan saya dengan pacar buleku ini. Atau mungkin kalau yang kalian punya masalah yang sama dan sudah menjadi calon, ini lebih menjadi pemikiran kita ya. Di satu sisi kita suka, kita mencintai, dan kita udah punya rencana ini tuh, tetapi di satu sisi keluarga nggak setuju. Ini yang mau kita bahas, karena saya juga mengalami hal itu, karena waktu itu ayah saya nggak setuju gitu. Itu memang terjadi. Oke teman-teman, pertama yang harus kalian pikirkan, kalian lakukan adalah coba pahami alasan mereka. Kenapa? Jadi kamu harus mendengarkan, bicarakan ini baik-baik dengan yang nggak setuju itu, ayahmu, ibumu, atau adikmu, kakakmu yang nggak setuju. Coba pahami dan dengarkan saja apa kata mereka, apa kata hati mereka yang menjadi pemikiran. Kemudian kamu jangan terburu-buru untuk membela diri, jangan terburu-buru untuk ngotot kayak gini, jangan. Cobalah dengarkan, jangan menghakimi, dan jangan terburu-buru membela diri. Itu yang pertama. Yang kedua, coba bangun dialog dengan mereka, dialog yang terbuka gitu ya, biar mereka mengungkapkan aja perasaannya. Jadi jangan dibicarakan di belakang, dan kamu juga jangan ngomongin di belakang. Keluarga juga seperti itu gitu ya. Kemudian jelaskan sama mereka bahwa kamu memahami kekhawatiran itu. Jangan dikira kita tuh nggak peduli ya apa kekhawatiran mereka. Kamu jelaskan bahwa kamu tuh paham apa yang mereka khawatirkan. Yang berikutnya adalah cari pihak ketiga. Coba kamu cari dukungan atau kita menghubungi pihak ketiga. Pihak ketiga itu bisa keluarga yang kamu hormati. Misalnya ya, keluarga yang dihormati oleh orang tuamu adalah kakek nenekmu, atau pastor, pendeta, atau ustadz ya kalau yang muslim ya. Pokoknya orang-orang yang dihormati oleh keluarga kita. Coba cari dukungan mereka untuk memberikan masukan mereka supaya mendengarkan juga ada permasalahan, dan coba mereka mendengarkan dari sudut pandang orang lain lagi di luar pihakmu dan pihak keluargamu gitu. Nah, dukungan pihak ketiga ini penting untuk mendengarkan pendapat yang lebih objektif, dan masukannya itu pasti akan berguna sekali buat kalian berdua. Setelah itu, satu lagi, pihak ketiga itu juga bisa konselor ya. Kamu mendatangi ahli konsultasi gitu, konsultasikan masalah kalian. Bisa juga yang profesional gitu kan. Nih, selanjutnya teman-teman, tetaplah kamu menghormati keluarga, tetap menghormati ibu bapakmu yang gak setuju itu. Apapun ya, setelah kita melewati tahapan-tahapan tadi, nggak ada titik temu udah sampai ini ya, kamu tetap harus menghormati keluargamu. Nggak boleh terus jadi aku nggak mau ngomong lagi sama orang tua aku nggak anggap lagi, aku nggak boleh. Itu tetap orang tuamu, kamu harus tetap menghormati ya. Tetapi kalian kalau mau melanjutkan hubungan itu, kamu harus tahu, siapkan dengan konsekuensinya. Konsekuensi terburuk, otomatis kalau kamu tetap melanjutkan hubungan itu, kan hubungan sama orang tuamu jadi nggak baik ya kan. Orang tuamu jadi mungkin mengusir kamu, membenci kamu, atau apa, itu kan konsekuensi. Kamu bisa nggak mandiri, kamu bisa nggak menghadapi itu, oke? Karena ya kita sudah mengupayakan segala hal, itu tadi urutannya kan, tetapi kok tetap nggak bisa ya. Ini ada konsekuensi. Kemungkinan yang berikutnya adalah kalau disetujui, akhirnya orang tuamu mengerti, ya itu bagus, nggak usah dibahas di sini ya. Kalau ini mah nggak usah dibahas. Tetapi kan kemungkinan terburuk kalau nggak setuju dan kamu tetap mau lanjut, konsekuensinya kamu harus pikirkan bersama pasanganmu itu. Oke? Selanjutnya, kalau kalian lahirnya menikah juga dengan atau tanpa keluargamu, dukungan dari keluarga, ini tadi
tetap jaga hubungan ke depannya, jauh ke depan. Kalian pikirkan jauh ke depannya. Bisa nggak di kemudian hari kamu tetap mengunjungi keluargamu, memperkenalkan anak-anakmu, ya kan? Karena apapun itu adalah keluarga, nggak pernah putus hubungannya. Oke? Jadi setidaknya itu gambaran buat kalian. Oh ya, mungkin kalian terpikir, terus gimana Bu pengalaman ibu sendiri? Gimana Kak pengalaman kakak sendiri? Kan katanya bapaknya nggak setuju, ya kan? Oke, sekarang saya mau curhat pengalaman saya ya. Pada waktu itu ayah saya itu nggak setuju, itu tidak mengutarakan karena calon saya ini, pacar saya waktu itu kenapa atau apa. Yang bapakku nggak setuju itu adalah karena beliau tahu kalau aku menikah itu nanti saya akan jauh dari dia, karena pasti saya akan pergi ke Amerika dan nggak di dekat bapak lagi, karena saya anaknya bapak. Nah, jadi kalau itu adalah masalahnya, saya menyampaikan sama bapak, jangan khawatir Bapak, Santi akan mengusahakan setiap tahun pasti pulang mengunjungi Bapak. Dan setahun sekali akan menghabiskan waktu bersama bapakku pada waktu pulang. Jadi bapak nggak akan kehilangan kalau udah pergi ke Amerika. Oh udah, berarti nggak akan pulang entah kapan, sesuka-suka saya, seingat-ingat saya. Enggak, saya waktu itu janji bapak, kalau itu masalahnya Santi akan tetap mengunjungi bapak, mengusahakan sebisa mungkin setiap tahun. Dan ini sudah saya bicarakan sama suami calon ya waktu itu ya. Saya bilang sama beliau begitu. Yang berikutnya, libatkan pasanganmu. Jadi urutannya yang tadi, setelah kamu mendengarkan apa kata keluargamu, terus kamu jangan juga langsung membela diri, kemudian kamu bilang kalau kamu memahami itu ya, bicarakan secara terbuka dari hati ke hati. Keluargamu ngomong kayak gimana dan kamu mengutarakan keinginanmu kayak gimana. Oke? Bicarakan terbuka. Yang ketiga adalah sekarang baru libatkan pasanganmu. Gitu. Maksudnya libatkan pasangan di sini apa? Ya, kamu harus memperkenalkan pasanganmu ke keluargamu. Ya, kamu perkenalkan, kamu ceritakan pekerjaannya, kehidupannya, agamanya, terus apa lagi? Pokoknya semuanya tentang dia, dan dia ada di situ gitu, biar dia menunjukkan siapa dirinya itu, siapa dirinya. Kalau perlu, suruhlah si pasanganmu itu tinggal di negara kita, deket sama keluargamu ya, untuk sering berkunjung, ya kan? Ya, saya tidak menyarankan untuk tinggal di rumah orang tuamu, ya kan, belum menikah. Kalau orang Indonesia nggak bisa itu, tidak bisa. Bukan cuma masalah agama, norma, aturan, adat istiadat, kalau di Indonesia nggak bisa itu ya. Ya setidaknya si pasanganmu itu, calonmu itu, memperkenalkan dirinya dengan dekat dengan keluargamu. Ajak mereka makan bersama, kemudian ajak mereka pergi ke ke tempat wisata bersama, kemudian supaya tahu siapa sebenarnya dia, seperti apa dia. Ada enggak usaha si calonmu itu untuk berusaha dekat dengan keluargamu dan memperkenalkan dirinya, supaya keluargamu itu tahu gitu loh tentang dia sesungguhnya, bukan dari omonganmu, bukan dari ceritamu gitu kan. Nah, jadi nggak cuman usahamu tok yang ngomong, tetapi kamu melibatkan pasanganmu, supaya pasanganmu juga tahu ini loh konsekuensinya, ini loh keluarga saya tuh seperti ini, kamu harus tahu gitu kan. Selanjutnya, setelah keluargamu makin tahu, makin kenal gitu kan ada peribahasa juga dalam bahasa Indonesia, maka tak kenal kalau gimana sih kalau tak kenal maka tak sayang gitu kan. Jadi kalau sudah tahu, harapan kita lama-lama nanti akan makin paham dan menyayangi. Dan yang nggak usah langsung menyayangi, seenggak-enggaknya mengerti gitu kan. Itu dulu tahapannya. Semuanya butuh waktu dan kesabaran. Kalian juga nggak boleh dong ngotot-ngotot harus nggak boleh. Butuh kesabaran dan perlu waktu.
Oke, teman-teman. Selanjutnya, kalau sudah usaha pasanganmu tuh ada, bagaimana cara dia memperkenalkan dirinya kepada keluargamu, mendekati keluargamu, mengajak kegiatan-kegiatan bersama, apapun itu kamu bisa carilah, banyakkan cara-caranya, tadi saya udah kasih contoh. Selanjutnya adalah cari titik temu. Cari titik temu antara perbedaan keduanya itu tadi. Misalnya, kalau kalian berbeda agama, lah saya ini nggak mau bahas kalau beda agama, karena nggak ada cara lain. Kalau kalian berbeda agama, mau nggak mau harus disatukan. Entah kamu pindah ke agamanya dia atau dia menjadi pindah ke agamamu. Nah, itu udah terserah kamu ya, terserah kamu. Saya tidak menyarankan menikah beda agama. Saya tidak menyarankan di sini karena saya ada pengalaman nggak bagus, pengalaman buruk ya, langsung aja. Jadi kalau ini, makanya cari titik temu adalah mempersempit perbedaan-perbedaan itu, ya kan? Kalau masalah adat, budaya, kebiasaan, nah itu bisa dipelajari. Jadi masing-masing kamu dan pasanganmu mau bekerja keras ke situ untuk menyatukan itu. Misalnya ada perbedaan, kalau di negara kita kalau sama orang tua itu harus menghargai, nama orang tua harus dipanggil bapak atau ibu, jangan panggil nama aja. Nah itu kan perbedaan, itu harus dijelaskan sama pasanganmu. Kalau di sini kan di Amerika, ya nggak di Amerika, orang bule, orang barat nih biasanya kalau udah kenal, udah akrab ya udah panggil nama. Mau itu mertua kayak mau itu anak, mau itu nggak pakai Mister, nggak pakai itu, nggak panggil nama aja. Dan apakah mereka tersinggung atau mana? Ya enggak, mereka biasa aja, mereka oke aja. Artinya mereka, oh kamu udah kenal aku, oh ini memang namaku Dennis, namaku John, gitu kan? Ya kita panggil aja namanya, nggak ada masalah. Tetapi kamu harus jelaskan ini di Indonesia, karena kita orang Indonesia, nggak bisa. Tolong ya. Dear, honey, jangan panggil bapakku nama aja, nggak bisa. Misalnya bapakku namanya Tony, jangan panggil Tony aja, jangan. Harus panggil Pak Tony atau Bapak. Gitu kan? Karena di Indonesia emang kayak gitu. Panggil ibuku ibu, gitu. Nggak bisa, panggil nama ibuku doang nggak bisa itu. Paham teman-teman? Ini perbedaan, ini cuman contoh, padahal masih banyak lagi. Cara makan di tempat kita harus kayak gimana, harus ini, harus itu. Dan kamunya sendiri juga harus belajar seperti apa sih adat budaya orang Amerika itu, gitu. Kamu juga harus belajar seperti apa sih kalau nantinya kamu tinggal di negara dia, harus kayak gimana. Bisa nggak kamu menyesuaikan diri dengan cuaca yang ini kayak sekarang nih, dingin. Ini saya tuh sambil nggak betah nih sebenarnya di luar, tapi kan takut kalian bosen ya kalau di rumah aja. Mumpung ada matahari, makanya saya suka keluar tuh kalau ada matahari. Jadi anget, kena matahari, tapi udaranya dingin. Nah ini yang saya suka. Wah itu itu Pak suami tuh habis ngerjain sesuatu ya, dia lagi punya proyek di tahun baru ini. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tulis ya, nanti saya buatkan videonya. Sekarang agak anget, jadi mendingan kita bisa main ke hutan, nggak khawatir dingin tuh.